Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Jenis kendaraan, sepeda. Sepeda itu contohnya sepeda santai, sepeda gunung. 2, mobil. Contohnya ada bus, bajak, angkut, taksi, dan bemo. 3, kereta api. Kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik, kereta api daya magnet. Kemudian ada pesawat. Contohnya pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. 1. Sepeda. Kalimatnya, sepeda merupakan alat transportasi darat. 2. Mobil. Kalimatnya, ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kalian bisa menggunakan kalimat yang berbeda. Yang penting kata itu harus ada dalam kalimat tersebut, ya, seperti mobil. Nah, di sini ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Seperti itu kalau membuat kalimat anak-anak ya. Yang ketiga, kereta api. Kalimatnya, kereta api merupakan alat transportasi yang murah. 4, pesawat. Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada mulai dari suku, budaya, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka hal itu menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh di negara kita. Pembelajaran 5. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi.
yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bis, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain, namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bis, dan kereta. Amati teks yang kamu baca tadi. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagan berikut. Informasi 1. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Informasi 2, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bis, dan kereta. Informasi 3, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Informasi 4, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Selesaikan masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai itu nanti sama dengan keliling televisi. Nah, di sini kalian bisa mencari seperti yang sudah kalian kerjakan anak-anak ya. Misalnya tadi bentuknya persegi panjang. Di persegi panjang ini diketahui panjangnya 25 dan lebarnya 20. Nah, sehingga kalian bisa menuliskannya seperti ini. 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20. Nah, jumlahnya adalah 90. Kemudian yang kedua, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang. Lebarnya 15 dan panjangnya 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Nah, sama. Kalian mengerjakannya juga 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan 90 cm. Jangan sampai lupa satuannya cm. cm itu cm. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus tahu bahwa untuk mengelilingi ini kamu harus menghitung dulu. Sisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisi-sisinya ada 5. Setiap sisi itu panjangnya 10.
Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Atau kalian bisa menuliskannya 10 dikali 5. Kalian bisa menuliskannya 10 kali 5 sama dengan 50. Sama jawabannya ya, 50 cm. Seperti itu anak-anak ya. Nomor 2 juga demikian. Sisinya ini kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nomor 2. Nomor 1 tadi sudah ya. Nah, sekarang kita mulai dengan nomor 2 sama. Kita hitung sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti sisinya ada 6. Dan setiap sisi itu panjangnya 8. Berarti kalian harus menuliskannya 8 itu sebanyak 6 kali. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Atau kalian bisa mengerjakannya 8 kali 6 sama dengan 48. Begitu juga nomor 3, 4, dan 5. Pembelajaran 6. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkat bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi sirene. Sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Tuliskan dengan kalimatmu sendiri. Nomor 1, mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang yang sedang sakit. Mobil ambulan memiliki sirene. Sirene berbunyi untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. 2, truk adalah alat transportasi pengangkut barang. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirene? Ambulan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene. Yang harus dilakukan mobil lain, segera berikan jalan atau menepi, dan jika ambulan telah lewat, kembali pada barisan semula. Yang tidak boleh dilakukan mobil lain, tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulan. Nah, itu tidak baik anak-anak ya. Jadi kita harus memberi jalan kepada mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran karena mereka adalah mobil khusus yang harus segera menangani masalahnya itu. Seperti ambulan karena orangnya darurat sakit,
mobil pemadam kebakaran karena untuk memadamkan api, jadi membutuhkan waktu yang cepat. Ukuran ambulan seperti tadi yang sudah anak-anak kerjakan. Di sini ada panjang 160 cm, kemudian lebarnya 80 cm. Maka keliling ruangan ambulan adalah, nah sama ya anak-anak ya, seperti yang sudah kalian kerjakan. Untuk mengetahui keliling kamu harus menuliskannya 160 ditambah 80 ditambah 160 ditambah 80. Kemudian kalian kerjakan, dijumlahkan semuanya, dan satuannya jangan lupa sentimeter. Seperti itu anak-anak ya. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan Bu Guru bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.